Oke, materi kali ini kita akan melakukan instalasi perangkat komputer. Eh, Alat-alat yang kita perlukan pertama seperti thermal paste yang digunakan pada prosesor. Ada juga obeng plus dan minus. Ada power supply, ada hard disk, ada VGA, ada kabel SATA, LAN card, RAM, prosesor, motherboard, heatsink, dan juga ada CD DVD room, fan cooler, dan casing. Ini semua sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Langsung saja kita melakukan instalasi. Yang pertama kita bisa membuka pelindung prosesor ini dengan cara menekan ini dan agak didorong ke sebelah sini sedikit. Setelah itu, setelah terbuka, ditahan sebelah sini untuk membukanya. Dan untuk memasang prosesor ini, kita bisa mencari melalui ada tanda kecil panah sebelah sini. Sudah terlihat? Ada tanda kecil kuning panah di sini. Kalau tanda kuning panah kecil ini menentukan di mana prosesor itu diletakkan. Kalau kita lihat di dalam motherboard ini, bisa kita perhatikan bahwa di sini ada juga tanda segitiga yang seperti tanda panah tadi. Oke. Ini tanda segitiganya yang di pojok sebelah sini tadi. Sebenarnya kalau secara kenyataan kita tidak baik menyentuh pin-pin mas ini menggunakan tangan, tapi karena ini hanya untuk praktikum saja. Oke, setelah tahu di mana posisi untuk meletakkan prosesornya, ini untuk prosesor Intel, dan untuk prosesor AMD ada lagi tanda lainnya. Oke, lanjut aja. Kita pasang prosesor tersebut. Nah, seperti tadi tanda panah yang sebelah sini, masukkan. Setelah masuk, kita tutup dan lalu kita kunci. Ini adalah pada saat sudah terkunci sudah seperti ini. Selanjutnya, kita bisa memberikan thermal paste kepada prosesor dengan thermal paste ini yang berfungsi untuk lebih mudah menyalurkan hawa panas dari prosesor ini ke dalam heatsink ini. Kita membersihkan heatsinknya terlebih dahulu. Jika kalian punya alkohol, kalian bisa menggunakan alkohol untuk membersihkan ini agar lebih mudah. Karena saya tidak alkohol. Setelah bersih, oke, lanjut ke pengolesan. Kita kasih saja sedikit seperti ini dan kita tutup. Oke, setelah kita paskan ujung-ujungnya, kita bisa menguncinya. Lihat tanda panahnya. Jauhkan dari tanda panah dari heatsink tersebut untuk menguncinya. Seperti ini. Jadi kan ada tanda panah di sini. Kalau misal tanda panah menjauhi ujung sisi sebelah ini, berarti tandanya heatsink ini sudah terkunci di bawah sini. Dia sudah terkunci dan akan susah lepas di bawah sini. Oke, setelah heatsink terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan RAM. Yang pertama kita bisa membuka slot RAM-nya terlebih dahulu dengan cara mengeluarkan ini dengan ini seperti ini. Karena RAM yang kita gunakan cuma satu, kita hanya perlu membuka satu slot. Setelah itu, untuk menentukan posisi di mana RAM ini yang benar atau tidak, kita bisa menentukan dari ini, dan ini juga menentukan tipe dari RAM.
posisi ini menentukan tipe RAM dari DDR1, DDR2, DDR3 dan seterusnya, dan DDR lainnya. Misalnya kita masukkan, nah kita masukkan seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau di sini saya salah memasukkan antara ininya dan ini tidak akan bisa dimasukkan. Kalau seperti ini berarti saya salah memasangnya dan harus membalikannya lagi. Nah, jika sudah pas seperti ini, tekan saja RAM ya. Dan otomatis kan RAM-nya ke bawah dan otomatis ini akan ikut tertutup dan otomatis pengunci ini akan ikut tertutup. Dan yang ini akan tertutup seperti ini. Buka. Nah, misalnya kita pasang lagi. Kita tekan saja. Nah, dan otomatis akan langsung tertutup. Setelah heatsink, prosesor, dan RAM terpasang, kita bisa langsung memindahkan motherboard tersebut ke dalam casingnya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang baut pada motherboard tersebut ke dalam casing agar tidak mudah lepas. Menggunakan obeng plus. Biasanya baut untuk casing tuh dia memiliki lebar seperti ini. Jadi misalnya kalian membongkar komputer kalian, misalnya kalian kebingungan di mana baut motherboard ke casing tuh, modelannya seperti yang mempunyai ujung atau payung seperti ini, mempunyai sesuatu di sekitaran bautnya untuk menahan motherboard tersebut. Oke, langsung saja coba pasang dulu di sini. Untuk pembautan motherboard ini jangan terlalu keras atau sampai mati, karena kalau misalnya susah dibuka, di bawah motherboard ini terdapat alas baut yang bisa pada saat kita membukanya, kita tidak membuka bautnya tapi malah membuka alasnya, dan itu akan menyusahkan proses pada saat pembukaan motherboard dari casingnya. Oke, setelah semua baut terpasang, oh ya saya lupa saya colokkan, ini adalah kabel untuk menyalakan kipas, menyalurkan hawa panas dari heatsink. Ada tanda kecil di sini, kita ikutin tanda ininya untuk melakukan pemasangan. Oke, sudah terpasang. Oke, setelah motherboard terpasang ke dalam casing, kita bisa memasang CD-ROM dan harddisk. Untuk CD-ROM kita bisa langsung saja masukkannya dari bagian depan sini. Oke. Nah, ini kondisi dia pas sudah masuk, tinggal kita baut. Selanjutnya kita pasang harddisk. Oke, setelah harddisk dan ini terpasang, kita akan melakukan pemasangan kabel input output, kabel USB, dan juga kabel audio. Ini merupakan kabel power off, restart, power LED, HDD LED, dan sebagainya. Kabel ini terhubung untuk bagian kabel power ini terhubung bagian sini, ini untuk bagian restart, dan untuk kelap-kelip atau lampu yang ada sini, ini terhubung oleh HDD LED atau LED. Oke, selanjutnya untuk pemasangannya ada di sebelah sini. Saya coba tunjukkan ya, mungkin agak sedikit insyaallah.
Nah, ah di ada di sini ada instruksinya, HDD LED, reset, power, dan power LED. Di sini ditunjukkan cara di mana tempat itunya dipasang. Kalau tidak ada tulisan di sini, coba kalian lihat buku manual motherboard yang kalian punya. Biasanya juga tertera di situ bagaimana cara memasang kabel power supply ini. Sudah seperti itu, langsung saja kita pasang. Sampai terbalik bagian plus dan minusnya, karena itu terkadang bisa membuat konslet atau bahkan tidak nyala. Oke, setelah semuanya terpasang, oke, sekarang kabel power sudah terpasang. Oke, setelah kabel power, restart dan lainnya terpasang, di sini ada dua kabel lagi, kabel audio dan kabel USB. Nah, untuk kabel audio di sini terlihat ada satu titik yang tidak bolong. Nah, ini merupakan tanda kabel audio. Titiknya di antara sebelah sini. Tidak. Nah, sedangkan untuk kabel USB dia di paling pojok. Kalau dari sini dia di paling pojok sebelah kiri. Nah, kalau perbandingan seperti ini berarti pojok sebelah kiri atas. Sedangkan audio sebelah kiri bawah nomor 2 dia tidak bolong. Nah, jadi dari sini kita tidak mungkin salah memasukkan kabelnya, soalnya sudah diberikan tanda yang sangat jelas. Nah, kita tinggal cari yang mana tandanya yang seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja sesuai dengan bolongan yang tadi. Saya lupa ada satu kabel lagi. Kabel ini berfungsi untuk SD card dan di flash, dan ini untuk memori-memori lama yang di kotak ini, lupa saya memasukkannya. Maaf ya, saya lupa. Model kabelnya seperti ini. Dia bentuknya seperti kabel USB. Oke, pasang. Sip, sudah terpasang. Oke, setelah sudah terpasang kabel-kabel yang ada di casing ini ke dalam motherboard, kita bisa coba masukkan VGA ke dalam ini. VGA ada tandanya juga untuk masukkannya biar tidak terbalik. Dan VGA ini mempunyai seri GDDR1, GDDR2, dan sampai yang terbaru GDDR6 kalau saya tidak salah ingat. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, sudah bunyi klik. Nah, gitu. Setelah itu kita baut bagian sebelah sini ya, di ujung. Oke, setelah kita pasang, kita langsung bisa baut. Kita baut dia di sebelah sini. Kita kunci. Setelah kencang, oke, sip. Kita bisa lanjut pasang ke. Oh ya, untuk pemasangan PC ini sebenarnya tidak ada langkah-langkah terlalu pastinya. Misalnya harus pasang prosesor dulu, baru pasang VGA atau apa. Intinya senyaman kalian memasangnya, asal tidak mengganggu pemasangan selanjutnya. Jadi sesuka hati kalian, tapi asal tidak mengganggu step berikutnya dalam pemasangan. Oke, lanjut kita bisa memasang LAN card atau NIC card, network interface card. Dia versi PCIe seperti ini. Saja kita masukkan sama seperti pemasangan VGA. Oke, setelah sudah terpasang langsung kita baut. Selanjutnya kita bisa memasang kabel SATA untuk hard disk dan untuk CD-ROM. Ya,
sebelumnya sudah dijelaskan pada materi ini, kabel SATA ini mempunyai beberapa jenis, versi 1, versi 2, versi 3. Dimana setiap versi modelnya kurang lebih emang modelnya sama semua, cuman tingkat daya kecepatan transfer datanya ditingkatkan. Versi ini merupakan SATA versi 2. Kecepatannya 1,5 GB per second. Dan untuk SATA versi 3, kecepatannya 3 GB, bisa mencapai 3 GB per second. Oke, kita pasang. Kita bisa memasang kipas. Saya power supply, saya pribadi lebih suka terakhir. Kalau saya lebih suka power supply terakhir karena jenis power supply-nya seperti ini, tidak jenis modular yang dimana kabelnya bisa dipisah di setiap bagiannya. Ini karena power supply jenis lama, jadi dia power supply langsung terhubung dengan kabel seperti ini. Jadi saya lebih suka terakhir daripada terlalu mengganggu pemasangan lainnya. Dan cooler ini berguna untuk mendinginkan komponen-komponen CPU. Kan udah ada heatsink untuk mendinginin komponen-komponen komputer tuh, kenapa perlu fan cooler lagi? Karena heatsink itu hanya fokus untuk prosesor itu kerjanya sangat panas. Jika tidak digunakan heatsink atau pendinginan khusus, pendinginan sendiri untuk prosesor, dia bisa mencapai 70 derajat sampai 100 derajat Celcius hanya untuk bekerja normal saja. Makanya diperlukan pendinginan sendiri atau pendinginan khusus buat prosesor seperti itu. Sedangkan komponen-komponen lain tidak terlalu bekerja sepanas itu, jadi pendinginan biasa saja sudah lebih dari cukup untuk mendinginkannya. Kecuali VGA semakin tinggi. Biasanya VGA, kalau VGA seri yang versi kualitas lebih bagus, dia mempunyai heatsink tersendiri juga, sama seperti CPU. Dia mempunyai heatsink tersendiri, mempunyai supply power tersendiri dari power supply, tidak mengambil power dari motherboard. Ini karena VGA yang versi lama dia mengambil power dari motherboard karena dia tidak terlalu membutuhkan banyak daya. Tidak seperti VGA zaman sekarang yang memerlukan banyak sumber daya listrik untuk melakukan kerja. Oke, setelah cooler dipasang, kita bisa langsung pemasangan terakhir, PSU, dimana untuk menyuplai listrik ke dalam motherboard ini. Fungsi PSU ini adalah untuk memberikan listrik atau memberikan supply power kepada motherboard, dimana arus listrik tersebut adalah arus listrik DC yang merupakan listrik tegangan rendah, agar komponen-komponen di sini bisa menggunakan listrik, menggunakan sumber daya tersebut. Jika terlalu tinggi, kemungkinannya komponen tersebut akan overpower dan tidak bisa digunakan. Oke. Sudah selesai pemasangan baut, kita langsung saja memasang apa-apa saja yang diperlukan seperti ini. Fungsi dari ini adalah kabel power supply ke motherboard, yang dimana berfungsi untuk menyalurkan listrik ke dalam motherboard untuk menghidupkan komponen-komponen komputer seperti RAM, seperti VGA ini sendiri, LAN card, dan komponen-komponen lainnya yang memerlukan power listrik. Oke.
Sudah kita tancap. Nah, selanjutnya kipas ini bisa kita menggunakan ini. Kita colok, cari yang sesuai dengan dia. Oke, sama ini juga. Oke. Oh iya, sebagai pengingat saja di sini ada tanda untuk pemasukannya. Ada tanda kecil di sini. Ada tanda di sini, ada tanda kecil untuk mengetahui apakah sudah benar atau belum. Oke. Setelah sudah terpasang, kita bisa memasukkan arus kepada CD-ROM. Selanjutnya pada hard disk. Oke, sudah terpasang. Dan yang terakhir, nah ini adalah kabel power untuk menyuplai listrik ke dalam prosesor. Prosesor dia tidak mendapatkan sumber power dari motherboard, tapi mendapatkan sumber listrik melalui motherboard, tetapi dia mempunyai sumber listrik itu sendiri, bukan tidak melalui motherboard. Melalui motherboard juga, dia mempunyai listrik sendiri, akan dicolokkan di sini. Oke. Sudah tercolok dan semua komponen sudah terpasang. Kita tinggal menutup casingnya dan melakukan uji coba apakah PC ini bisa berjalan semestinya atau tidak. Oke, kita akan mengeceknya setelah kita menutup casing ini. Oke, setelah komponen terpasang, saya tinggal menutup casing ini dan PC ini siap untuk dicoba atau diterbangkan ke lapangan.